Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dalam Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Dan pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Kris Prilia Rizky Aryadani Kusen. Saya adalah pendeta jemaat yang melayani di jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor dalam wilayah Pos Pelkes Lembah Silo Gunung Seriang, Kanaan Pejalin, dan Pos Pelkes Anugerah Sekang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum mengawali aktivitas kita baik di rumah maupun aktivitas di luar rumah, mari kita membuka kitab kita dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kuasailah hati dan pikiran kami dan pendengaran kami dengan Roh yang kudus, agar supaya Roh Kudus-Mu mampu menjadi pembimbing untuk kami dapat membaca dan menghayati firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini kami mengetahui maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita membuka Imamat pasal 1 ayat 1-9 yang berkata demikian. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang ada di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, korban bakaran atau persembahan bangsa Israel ini adalah cara bangsa Israel untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Dalam perikop ini juga Musa sebagai pemimpin mereka berharap agar supaya korban bakaran ini menjadi salah satu cara, menjadi salah satu media agar supaya bangsa Israel benar-benar dapat memiliki hubungan yang baik dan harmonis kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam perikop ini ada kalimat atau ada kata haruslah. Dalam masing-masing ayat ada kata haruslah, haruslah, artinya di sini kata haruslah itu mengartikan suatu keharusan, suatu kewajiban. Artinya persembahan korban bakaran ini di mata Tuhan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Di sisi lain juga yang mau Tuhan lihat adalah bukan seberapa besar, seberapa banyak jumlah persembahan yang mau diberikan bangsa Israel kepada Tuhan, tetapi seberapa jauh ketaatan bangsa Israel untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam rangka memperbaiki relasi bangsa Israel kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Sudahkah kita memiliki relasi dan hubungan yang baik kepada Tuhan? Kalau belum, atau kalau belum baik, mari kita memperbaikinya dengan cara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui waktu, pikiran, tenaga kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Begitu juga dengan sesama kita. Mari kita mempersembahkan yang terbaik. Kita mendoakan sesama kita, memberi semangat, memberi motivasi. Mari kita pakai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita untuk memperbaiki hubungan agar segala sesuatunya menjadi harmonis dan bersuka cita. Lalu pesan yang terakhir dari firman Tuhan ini adalah persembahan atau korban bakaran yang dilakukan oleh bangsa Israel ini adalah suatu wujud,
suatu wujud dari ungkapan syukur bangsa Israel oleh karena Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka sebagai wujud untuk mereka dapat diampuni juga dosa-dosanya dari kesalahan dan dosa pelanggarannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita banyak pelanggaran, kita banyak kesalahan. Mari saatnya juga kita melakukan suatu ketaatan kepada Tuhan. Agar supaya apa? Agar dosa dan pelanggaran kita juga diampuni dengan cara hidup taat dan sesuai dengan kehendaknya. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, hendaknya pribadi lepas pribadi memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara melakukan suatu ketaatan, suatu kepatuhan. Ketaatan yang terbaik bukan ketika diawasi, tapi ketaatan yang terbaik ketika kita mampu melakukannya dengan setia, dengan komitmen kepada Tuhan. Dan marilah di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi corona ini, sekalipun kita tidak beribadah di gereja, beribadah di rumah-rumah, mari kita tunjukkan ketaatan peribadahan kita kepada Tuhan sebagai wujud persembahan yang baik. Tuhan memampukan dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ajarilah kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu melakukan ketaatan. Biarlah ketaatan kami ini sebagai persembahan yang terbaik, yang mengharumkan nama Tuhan dan yang dapat Tuhan lihat sebagai suatu kesungguhan dari hidup beriman kami. Melalui firman Tuhan ini kami dapat dikuatkan. Kami mendapat suplemen yang baru untuk menapaki setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap pribadi-pribadi yang boleh menyaksikan Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Berkatilah kehidupan kami beserta dengan keluarga kami di rumah. Sekalipun saat ini masih ada di antara kami yang mungkin beraktivitas di luar rumah, bekerja dan lain sebagainya, lindungilah kami, jaga kami, khususnya dari wabah corona. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami kesehatan dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur hati kami. Dan kami berdoa bagi setiap orang-orang yang memiliki pergumulan berat, penderitaan, sakit penyakit, biarlah Engkau memulihkan kehidupan mereka. Inilah doa kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19. Ternyata saudara-saudara, kita perlu memperhatikan pensiunan pendeta, para janda, dan duda dalam bentuk pemberian bantuan sembako. Karena itu kami memohonkan bantuan ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk boleh berpartisipasi dalam program membantu pendeta emeritus janda atau duda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.